Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurasana dengan NPM 10080019777. Yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Vina Mulyana terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers dengan subjudul Studi Regresi Linear Sederhana pada Potensial Digital Smoke Interview at V Mulyana. Penelitian saya itu dilatar belakangi oleh begitu pesatnya perkembangan internet yang mana banyak memunculkan media sosial yang di sini pun menjadi sebuah alat komunikasi yang memang wajib dimiliki oleh semua orang di penjuru dunia. Bahkan di Indonesia itu sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan oleh WR Sosial, menunjukkan bahwa pengguna internet per Januari 2023 ini mencapai sekitar 212,9 juta pengguna, yang mana angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan 10 juta atau 5% dari pengguna internet jika dibandingkan dengan di tahun 2022, yaitu hanya sebanyak 202 juta pengguna saja. Nah, lalu berdasarkan perkembangan internet itu sendiri, muncullah media sosial TikTok yang memang saat ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh WR Sosial juga, Indonesia merupakan negara kedua pengguna TikTok terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Nah, lalu dengan adanya TikTok ini memunculkan banyaknya konten kreator, salah satunya adalah Vina Mulyana dengan konten seputar dunia kerja yang memang memudahkan followersnya untuk mencari tahu mengenai informasi seputar dunia kerja itu sendiri. Nah, lalu salah satu konten dari Vina ini yang menarik perhatian saya adalah konten yang berjudul Cara Gitu Lolos Walk-in Interview yang diunggah pada tanggal 2 Februari 2023, yang mana konten ini sudah memperoleh banyak likes jika dibanding dengan konten yang diunggah pada bulan yang sama, yaitu mencapai likes sebanyak 895,5 ribu likes dan juga 1.391 komentar. Nah, lalu saya menghubungkannya dengan konsep penggunaan media sosial 4C yang dicetuskan oleh Chris Hurd dalam Solis 2010, yang mana menjelaskan bahwa media sosial itu akan efektif jika menggunakan konsep 4C itu sendiri, yaitu ada konteks, communication, collaboration, dan juga connection. Berdasarkan dengan screen capture yang ada di sini terlihat beberapa feedback positif berupa komentar dari followers TikTok Vina Mulyana, yang mana saya semakin tertarik untuk menghubungkannya dengan bagaimana Vina ini memenuhi kebutuhan informasi followersnya mengenai dunia kerja, khususnya pada saat walk-in interview di dunia kerja itu sendiri. Baik, berdasarkan dengan latar belakang tersebut, terbentuklah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial TikTok Vina Mulyana dalam potensial itu lolos walk-in interview terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Lalu berdasarkan dengan rumusan masalah itu sendiri, terbentuklah 4 identifikasi masalah, yang mana di sini menjadi turunan dari variabel X itu sendiri. Berdasarkan dengan rumusan masalah dan juga identifikasi masalah tersebut, terbentuklah hipotesis utama dan juga subhipotesis, yang mana subhipotesis utamanya itu sendiri adalah H1, terdapat pengaruh antara TikTok Vina Mulyana dalam konten Cara Gitu Lolos Interview terhadap kebutuhan informasi followers, dan juga subhipotesis itu sendiri turunan dari konsep 4C yang memang sudah berdasarkan dari identifikasi masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran yang mana menjadi inti dari penelitian yang saya lakukan. Di sini berawal dari judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Vina Mulyana terhadap Pemenuhan Informasi Followers, dan juga di sini saya menggunakan teori utamanya itu teori uses and effect, dan juga variabel X-nya itu menggunakan konsep 4C tersebut, dan juga variabelnya itu sendiri pemenuhan kebutuhan informasi followers. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang mana penelitian saya menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian regresi linear sederhana. Lalu untuk teknik pengumpulan data ini sendiri, saya menggunakan pengumpulan data kuesioner, studi literatur, dan juga dokumentasi. Lalu untuk populasinya sendiri terdapat 1.391 ribu feedback berupa komentar pada konten Cara Gitu Lolos Walk-in Interview, dan juga setelah untuk sampelnya itu sendiri menggunakan teknik probabilitas sampling dengan jenis teknik acak sederhana, yang mana di sini diperoleh sebanyak 93 responden yang setelah dihitung dengan rumus Lopin. Lalu untuk teknik analisis datanya sendiri, saya menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji regresi linear sederhana. Untuk hasil penelitian ini, di sini untuk hipotesis utama itu sendiri terdapat didapati nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang mana angka tersebut menunjukkan kurang dari 0,05 dengan angka koefisien determinasi sebesar 45,3%, dan juga angka tersebut jika dilihat dalam interval koefisien masuk ke dalam kategori pengaruh yang cukup kuat. Baik, di sini adalah hasil pembahasan yang menjawab dari subhipotesis konsep 4C itu sendiri. Yang pertama ada dari aspek konteks, yang mana di sini memperoleh nilai signifikansinya sebanyak 0,000, yang mana angka tersebut menunjukkan lebih sedikit daripada 0,5, dan juga memperoleh nilai koefisien determinasi sebanyak 21,5, sehingga dalam hipotesis di sini H0 ditolak dan sementara H1 diterima dengan kategori pengaruh yang rendah. Lalu di sini terdapat untuk aspek communication mendapat nilai signifikansi 0,000 dan juga koefisien determinasi sebesar 25%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dengan kategori pengaruh yang rendah. Lalu untuk aspek collaboration itu sendiri mendapatkan nilai signifikansi 0,00 dan juga nilai koefisien determinasi 24,6%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dengan kategori pengaruh yang rendah. Lalu untuk yang terakhir adalah aspek connection, yang mana di sini pun memperoleh nilai signifikansi 0,000 dan juga koefisien determinasi sebesar 40,4%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dengan kategori pengaruh yang cukup kuat.
Untuk kesimpulannya, untuk aspek konteks itu sendiri, setelah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan juga di sini dapat dilihat bahwa kategori pengaruh pengaruh pada aspek konteks ini rendah, yaitu sebesar 21,22%. Hasil ini menunjukkan bahwa konteks pada konten Change It Lolos Waktu Interview Vina Mulyana dapat memenuhi kebutuhan farmasi followers bernilai positif, tetapi dengan kontribusi pengaruh yang rendah. Lalu dilanjut dengan aspek communication, yang mana pada penggunaan media sosial TikTok Vina Mulyana ini berpengaruh namun dengan kategori pengaruh yang rendah sebesar 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden senang dengan cara penyampaian Vina pada konten tersebut, sehingga membuat konten tersebut dapat mudah dipahami, namun tidak semua responden setuju akan pernyataan tersebut, sehingga menjadikan tingkat pengaruh pada variabel ini rendah. Baik, slide sebelumnya menjadi slide penutup pada presentasi saya kali ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Imran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.